Sejarah metodologi desain. Pada awalnya, desain dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diajarkan dan lebih banyak bergantung pada pengalaman, intuisi, dan naluri. Namun, pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander, yang dikenal sebagai teori tentang pola dalam arsitektur. Alexander percaya bahwa bangunan dan objek yang dirancang lainnya harus dibuat menggunakan serangkaian pola atau solusi berulang untuk masalah desain secara umum. Dia percaya bahwa pola-pola itu harus ditemukan melalui observasi dan analisis desain yang berhasil, dan bahwa mereka dapat diterapkan dalam konteks baru untuk membuat desain yang inovatif dan efektif. Karya Alexander membantu menggeser fokus desain dari proses individualistik dan subjektif menjadi proses yang lebih sistematif, objektif, dan dapat diajarkan. Beberapa contoh pola dalam arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander antara lain pola jendela duduk, pola bukaan di sudut, pola tangga belok, pola teras tingkatan, dan pola teras berpagar. Setiap pola dijelaskan secara detail dalam bukunya, yaitu A Pattern Language, Town Buildings Construction. Pola ruang terbuka misalnya, mengacu pada penggunaan ruang terbuka untuk menciptakan keterkaitan antara ruangan dan meningkatkan kualitas ruang. Pola ini ditetapkan dalam desain ruang publik, seperti taman, plaza, atau kampus universitas. Contoh penerapan pola-pola arsitektur ini bisa ditemukan dalam desain lingkungan, seperti perancangan kota dan desain bangunan. Sebagai contoh, pola jendela duduk dapat diterapkan pada desain bangunan hunian agar menciptakan area yang nyaman dan terang untuk duduk dan bersantai. Pola teras berpagar dapat diterapkan pada desain taman kota untuk menciptakan ruangan terbuka dan terlindungi dari kebisingan, lalu lintas misalnya, dan memberikan tempat bagi orang untuk bersantai dan berkumpul. Salah satu contoh penerapan kota dalam arsitektur oleh Christopher Alexander adalah dalam proyek pengembangan kota Emeryville, California, dan dilakukan pada 1970-an. Alexander dan timnya mengembangkan seperangkat pola yang kemudian diterapkan dalam desain kota tersebut. Hasilnya, Emeryville menjadi contoh sukses dalam mengembangkan kota berorientasi manusia dengan kualitas lingkungan yang baik dan keterkaitan yang kuat antara ruang publik dan private. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokus pada pengalaman dan kebutuhan pengguna. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan metodologi desain berbasis pengguna, masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 1970-an, proses desain mulai dibagikan menjadi tahap-tahap yang terstruktur, seperti tahap konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai bermain peran sebagai penting dalam desain. Muncul pendekatan desain berbasis komputer di mana desain dibantu oleh perangkat lunak. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, memicu pengembangan metodologi desain yang fleksibel dan adaptif. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuturan pasar yang berubah.